Kita mengotori hatiku pol penak ya lah derge ambek wong wis kotor dhewe. Nah, ketika hati kotor itu seperti kaca atau gelas yang kotor kena debu itu sulit untuk ditembus oleh sinar. Nah, hubungannya dengan keberlimpahan, yo luar biasanya. Karena apa? Hati yang bersih itu digambarkan oleh Nabi Nuh bahwa ketika kamu mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan, memberimu harta dan anak-anak, dan memberimu ladang sawah ladang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi bersama saya, Wilayah Rosso, ini bersama Kung. Oke, gini Kung, langsung kita menulis takdir di meja langit. Ini selama ini kan di Layar Rosso ini kan selalu, iya aku namun ini kan bersih saja selesai, bersih saja. Ini konsep ya, selama ini kan gak mengena, maksudnya gak bisa masuk ke wong-wong loh, kenapa? Apa sih ada yang lepo atau memang kita perlu dibersihkan? Nah, ada nggak ini secara apa keterangan dengan misalnya korelasi hubungannya sampai bersih saja selesai apa bisa itu dengan keberlimpahan? Nah, iya. Gimana? Iya. Ini ya, justru kita bersih saja itu memang sangat erat hubungannya dengan konsep keberlimpahan itu ya. Korelasinya itu sangat erat, bahkan hubungan itu sangat halus ya. Halus, sangat halus sekali karena hati yang bersih sebagai magnet keberlimpahan itu kan hati yang kotor, penuh iri, dengki, benci atau tamak, ibarat gelas yang tertutup debu. Nah, air berkah sulit masuk. Gelas yang tertutup debu. Tertutup debu itu kan air sulit masuk kan, gelas kotor aja kan. Ya. Kemudian hati yang bersih itu ikhlas, lapang, penuh syukur. Itu seperti gelas jernih. Apapun yang Allah alirkan menjadi nampak dan terasa. Dalam spiritualitas, keberlimpahan itu kan uangku memaknai keberlimpahan itu maksudnya kan duit, kan repot. Jadi kita lebih memperluas yang namanya makna dari keberlimpahan itu rezeki, kebahagiaan, kedamaian. Itu lebih mudah hadir pada hati yang selaras dengan rahmat Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Kemudian resonansi energi keberlimpahan. Resonansi energi keberlimpahan. Itu begini. Dalam hukum energi atau hukum tarik-menarik versi spiritual, pikiran dan hati adalah pemancar frekuensi. Pikiran dan hati itu adalah pemancar frekuensi. Nah, bila hati bersih dan ikhlas, itu memancarkan rasa syukur dan cukup. Nah, bila hati bersih dan ikhlas itu akan memancarkan rasa syukur dan cukup. Itu pancarannya gitu, rasa cukup kan ya. Nah, semesta atau takdir akan menarik kejadian-kejadian yang selaras, rezeki, peluang, atau pertolongan. Nah, sebaliknya, hati yang penuh keluhan dan iri, iri lah pokoknya. Ini memancarkan gelombang kekurangan, sehingga sering yang datang adalah kesempitan. Mengeluh. Yang ketiga tentang membersihkan hati menjadi jalan ke lapangan rezeki. Membersihkan hati menjadi jalan ke lapangan rezeki. Ada beberapa amalan yang menghubungkan hati bersih dengan hukum keberlimpahan. Tobat atau istighfar itu menghapus energi negatif yang menghalangi rezeki. Istighfar itu kan pernah di Al-Quran di surat Nuh ayat 10 sampai 12 kalau nggak salah. Itu kan Allah itu nakoni sama Nabi Nuh, itu kan ditanya, Nuh piye wong-wong kuwi mbok omongi apa ae kan gitu kan. Dan pun Gusti pun kula sanjangi minta ampunlah kamu kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Kemudian memberimu anak-anak dan mengalirkan sungai harta, memberimu harta dan akan mengalirkan sungai-sungai di bawah sawah ladangmu.
Itu. Dan ini jelas sih. Jelas di Al-Quran itu dikatakan Harta bahwa Allah mengatakan secara spesifik bahwa mohon ampun kepada Allah, membersihkan hati itu bisa menarik harta. Gitu. Kemudian yang kedua itu sedekah dan menolong sesama membersihkan hati dari keterikatan harta atau rezeki akan mengalir kembali. Jadi sedekah atau menolong sesama itu bisa membersihkan hati dari keterikatan. Wong ya seneng sih ambek donya niku, ya ambek donya seneng. Dan mulane wong kenapa kok seneng ambek donya? Kenapa wong kok medit? Sebabnya seneng ambek donya. Oh, berarti gitu. Nek medit itu kok jadi iku mah ya kelihatan ya, identifikasinya seneng ambek donya. Seneng ambek donya gitu. Jadi kenapa sih orang itu kok medit? Karena dia cinta ambek donya. Membersihkan hati gak kok membersihkan mek trimo mergo gak drengki, ndak sampai ngono. Itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi bahwa ya itu memang bersedekah itu membersihkan hati dari keterikatan dunia. Keterikatan dunia termasuk keterikatan harta. Lah sing wong umum kan ya medit sing akehan. Nomor 3 itu syukur dan ridho. Syukur dan ridho itu memancarkan energi positif sehingga nikmat yang ada terasa cukup dan akan bertambah. Kemudian yang keempat, memaafkan. Memaafkan itu membuang beban hati yang menghalangi keberlimpahan batin. Memaafkan. Kemudian banyak orang yang misalnya kita dendam, kita pernah disalahi orang, itu dimaafkan, kok kan gitu kan, karena juga tidak melukai diri kita juga, tapi justru malah menghalangi datang rezeki. Gitu. Ada poin yang selanjutnya itu keseimbangan batin menarik keajaiban. Keseimbangan batin itu menarik keajaiban. Ketika hati bersih, batin ringan, kita lebih peka terhadap ilham dan peluang yang Allah bukakan. Keberlimpahan tidak selalu dalam bentuk uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan jalan keluar yang tepat waktu. Jadi sering mbok omongno nek ono, kita bersih saja. Itu koyok gampang dunekno. Enak ya. Enak dunekno, tapi mengaplikasikan dalam kehidupan nyata itu memang sangat susah. Karena kita itu membersihkan tuh, yang lebih utama itu membersihkan dari penyakit hati. Jadi poin-poin yang tadi itu intinya bersih tadi ya? Iya, membersihkan dari penyakit hati. Penyakit hati itu identifikasi nuwake. Sirik, eri, drengki. Nah, misalnya nek ada itu sirik atau drengki ambek wong itu sebenarnya penak. Nek mengidentifikasi itu mudah. Contohnya misalnya, nek awake dhewe iku melihat orang menerima kebahagiaan oleh kanugrahan, terus hatine awake dhewe iki merasa gak enak, ya wis dijamin ku mesti drengki. Mesti drengki. Siapapun masih wis bae ku musuhmu. Siapapun pokoknya semua angger wong ku ketika enek koncone nampa kanugrahan kok atine gak enak, iku jenenge drengki. Lah sakjane wong Jawa iku jadi sudah sangat luar biasa iku diwehi sikilin namanya, ini jenenge kemiren ya. Nah, cuwilik metongol. Cuwilik tapi metongol. Iku disebut kemiren. Yang namanya kemiren utawa iri hati itu memang sawaben wong duwe. Semua orang setiap manusia punya duwe iri, rasa iri. Nah itu ambil Gusti Allah aja iri. Nek jarine Hakim kan jangan kau kotori lentera hati ini. Kita mengotori hatiku pol penak ya lah derge ambek wong wis kotor dhewe. Nah, ketika hati kotor itu seperti kaca atau gelas yang kotor kena debu, itu sulit untuk ditembus oleh sinar. Gitu. Nah, hubungannya dengan keberlimpahan yo luar biasanya, karena apa? Hati yang bersih itu digambarkan oleh Nabi Nuh bahwa ketika kamu mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan, memberimu harta dan anak-anak, dan memberimu ladang, sawah ladang. Itu pasti ya, hukum kepastian melalui Al-Quran ya, sunatullah. Wajib percaya ambil Al-Quran, sunatullah itu wajib percaya, karena bahwa ini Al-Quran. Ya. Aku punya kisah itu. Aku duwe konco arek Madura kan, arek pondokan. Karena cerita itu kan, saya dulu itu lari ilmunya begitu. Itu lari ilmunya. Terus kenapa? Sampean kan yo
Oh, ya orang itu namanya, walaupun orang mondok kan juga lupa ya, kerja kita itu berat ya. Pondokan ya? Ada pondokan. Nah, akhirnya tak wacak no surat nih. Coba ini kak. Iki arek Kalimantan tapi rabi oleh Madura. Terus aneh kakak tadi bahasanya ya modelnya kayak Madura ngono, ya pinter Madura ngono. Bakul sate juga. Bakul buah soto. Oh, soto. Oh. Sing wedok iku dodolan sate pinggir rembong ngono kan. Oh iya. Terus dia iku njaluk diberi ijazah. Aku tidak memberi ijazah, tapi ini dari Syekhona Khalil. Jadi ada tamu yang datang 3 orang. Yang satu itu dia itu katanya itu sudah nyambut gawe suwi di panggah melarat, itu sama Mbah Khalil itu disuruh nggih yang banyak-banyak istighfar. Terus yang kedua yang ngono. Nah, kalau niki pun rumah tangga tapi pun suwi pun kadang-kadang anak. Terus akhirnya nggih pun sing kata-kata istighfar. Terus sing nomor 3, kalau niki tani Mbah, tapi mbon tahu panen ya. Orang-orang sing nopo. Nggih pun sing kata-kata istighfar. Akhirnya mereka itu bisa pulang. Terus jangan-jangan Mbah Yai keliru. Wong dhewe iki persoalannya iku berbeda-beda, tapi jawabannya kok cuman istighfar. Akhirnya mereka tuh kembali lagi, Mbah Yai nun sewu mungkin ndang keliru Mbah Yai. Wong niki persoalannya berbeda-beda kok jawabannya namung setunggal istighfar. Lho mboten sing kula sanjangan niki Al-Qur'an. Terus dibukakno surat Nuh. Yang tadi itu. Akhirnya mereka lega, akhirnya mereka terus ambek kakak iman. Akhirnya mereka dicoba. Ya cobaan kak. Ya dicoba. Semua ilmu itu harus dicoba. Nggak tahu ceritanya kakak itu cerita aku itu, tapi setelah mereka berhasil, mari kakak itu cerita moro-moro tuku omah nih. Oh, tadinya itu udah ikut nyewa kok moro-moro tuku omah, kan juga aneh sih. Gitu kan, terus atau kak sama mari tuku omah kok wah ini doa yang sampean ajarkan dulu ini ya. Tapi ya istighfar dulu itu. Aku setiap hari itu tak gempur 8.000. Ya gak ngerti oleh kok tidak ikut 8.000 setiap hari. Jadi pokoknya esok dia dodolan, bengi pokoknya ditutup setiap hari, sehari semalam itu 8.000 katanya dia. Nah setelah itu ya, kira-kira jarak 1 bulan, kok moro-moro aku itu dapat borongan sate itu setiap malam dipeseni orang itu 3.000 sunduk. Tiba-tiba wes pokoknya akhirnya, nah setelah berjalan, aku ngelompok duit, kok moro-moro ada rumah dijual sih. Kok murah banget, terus aku telepon sama ibuku. Bu, ini ada rumah dijual tapi aku gak punya uang, gak cukup ini Bu. Ya beneran nih aku dapat rezeki, bagianmu itu dijual laku 100. Ya wis tak kirim aja, wis akhirnya dikirim. Nah itu akhirnya dikirim ke omah 50 juta, terus yang 50 juta itu dibuat untuk beli sepeda motor, untuk meningkat omah. Terus yang tadinya itu anaknya itu dititip nonggone mbae, sekarang diambil lagi. Di sekolah no diwe. Jadi tidak tahu itu kalau nggak salah itu berjalannya itu dari dia melakukan istighfar itu yang sampai kali itu sampai bisa beli rumah itu 6 bulan. 6 bulan ya baru ya. Iya. Berarti memang butuh proses, butuh yakin ya. Tapi ketika dipeseni sate itu mungkin sekitar 2 bulan Mbak. Setelah 2 bulan ada orang datang ke rumahnya itu setiap malam disuruh membuatkan sate itu sate ayam sundukan itu setiap malam 3.000. Setiap malam itu di awal pertamanya mulai ada perubahan. Setelah 1 tahun itu dia itu baru kok enak rumah dijual dan dia sudah mampu beli cuman celengan ini sih kurang terus dia nembung nang wong tuane kok malah bagiannya tanah dia untuk kono iku payu didol payu 100 yang tadinya itu Jombang itu kemarin. Rumahnya itu di aslinya Kalimantan terus di Jombang situ. Jombang ya, masih ada orangnya gitu. Masih ada, sekarang masih ada. Ya, oke teman-teman, itu tadi cerita tentang aktifnya tentang bersih saja. Dan bersih ini saja. Saksi hidupnya yang tadi itu kakak ya. Iya. Mungkin bisa melihat, mungkin kalau melihat ini mungkin dia akan tertawa terbahak atau happy gitu. Macam-macam mungkin ya. Itu kakak namanya kakak Safi'i. Kakak Safi'i. Pintar mau ngarep Madura aja. Jadi bersih ini memang luar biasa teman-teman. Oke, ini untuk sementara pengen gak salah paham, ya. Sampai di sini ngopi kita di Warung Kopi Langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.